dari kegiatan, tapi ada event yang lebih besar yaitu Mid-Year School on Analysis, Geometry, and Applications. Topik Macat sore ini masih melanjutkan materi dari buku Elements yang ya saya sudah berbagi tugas sih dengan Pak Theo yang nantinya tentu saya berharap Pak Theo sudah bergabung sehingga pembagian tugasnya tadi bisa berjalan sesuai rencana. Suara saya terputus-putus kah barusan? Masih, Iya, Pak. masih, Bro. Masih Suaranya oke, tapi videonya oke, udah. lebih baik ya. Ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, oke. Baik. Saya belum mendapat kabar dari Pak Theo. Saya akan share screen apa yang akan kita bahas. Belajar dari elemen sebagaimana sudah saya sampaikan di Macat sebelumnya. Udah tampak ya? Pak Theo dalam hal ini diberi label atau diberi atribut sebagai co-host, bukan lagi special guest. Jadi untuk seri Macat yang membahas elemen ini co-hostnya Pak Theo begitu. Saya dan Pak Theo berbagi tugas istilahnya tadi ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di episode ini, episode sebelumnya saya sudah tampilkan ini. Ini tapi sampul dari buku terjemahan ya. Jadi Euclidnya itu kan menulis dalam bahasa Greek, Ancient Greek mungkin. Tapi saya kira saya tidak tahu sih perubahannya dari yang Ancient ke bahasa Greek sekarang. Tapi ya masih pakai huruf Greek. Huruf Greek itu yang alfa, beta, gamma itu loh ya gitu ya. Nanti saya punya buku dalam bahasa Greeknya. Saya akan share juga. Ini tampilan di terjemahan itu. Jadi aslinya sendiri sebetulnya walaupun disebut buku, tapi wujudnya gulungan ya, gulungan papirus gitu ya. Papirus itu ya paper lah kalau sekarang ya, tapi bentuknya gulungan. Jadi Pak Theo sempat share waktu itu ya, itu sudah fragmen juga, beberapa sudah sobek-sobek gitu ya. Nah, buku 1 itu sudah dibahas kemarin, artinya Macat sebelumnya. Di situ yang dibahas tuh dasar-dasar geometri, mulai dari definisi titik, garis, permukaan, sudut, dan seterusnya. Yang kemudian diikuti dengan 5 postulat gitu ya, dan 5 konsep umum, serta sejumlah proposisi. Kata Pak Theo, pokoknya garing gitu ya. Dan memang buku lainnya juga garing. Jadi kegaringannya itu nanti mewarnai buku ini dari buku pertama sampai buku ke-13 begitu ya. Nah, buku pertama ini juga memberitahu kita bagaimana caranya membuat segitiga sama sisi dan memeriksa kesebangunan dua segitiga gitu ya. Jadi ya kita mungkin sekarang itu mah mata pelajaran SMP lah begitu ya. Nah, lalu yang diulas oleh Pak Theo dan saya pada Macat yang lalu itu dalil Pitagoras khususnya. Dan kebalikannya, saya cetak tebal itu kebalikannya. Karena kebalikannya ini barangkali Bu Heni dan teman-teman nih mungkin nggak pernah bahas juga sama siswanya gitu ya, bahwa kebalikannya itu sebetulnya berlaku gitu ya. Jadi bukan jika maka itu, tapi jika dan hanya jika. Kemudian kita rencananya pada Macat ini itu membahas buku 2 dan buku 3. Apa sih yang dibahas? Nah,
Tapi Pak Teo kok belum masuk juga nih. Padahal Bu Heninya sudah. Halo Bu Heni, nyapa dulu Bu Heni deh. Pak. Oh, 15.30 Pak Teo menganggapnya jam 4. Udah mulai. Pak Teo kok bisa nganggap jam 4? Oke. Hmm, Minggu lalu jam 4 gitu? Enggak kan? 15.30 ya? 15.30 itu 2 minggu yang lalu ya Pak? Iya, dan Minggu yang lalu yang kita ini sebelum-sebelumnya juga 15.30. 15.30 ya. Jam 4 terlalu sore ya. Ah, nah, I think Patio is joining, is contacting me by WhatsApp. Nah, buku 2 yang saya sarikan di sini itu mengupas hubungan antara persegi panjang dan persegi, kemudian sifat aljabar seperti hukum distributif. Jadi eh, antara bilangan dan geometri itu dalam buku ini tuh seolah objek yang sama gitu ya. Jadi kalau kita berpikir bilangan, atau tepatnya kalau Euclid berpikir bilangan, dia gambar ruas garis gitu kan. Sebaliknya kalau dia menggambar ruas garis itu dia sedang berpikir bilangan gitu loh, sedang membahas bilangan. Nah, kemudian hasil kali. Hasil kali itu apa? Hasil kali itu ya luas begitu. Jadi kalau kita sekarang ribut 3 kali 4 tuh 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 atau 4 tambah 4 tambah 4. Euclid mah 3 kali 4 mah ya luas persegi panjang yang panjangnya 3, lebarnya 4 gitu loh. Berapa itu? Yang ngitungnya gimana? Ya terserah mau lo ngitungnya mah gitu kan. Pokoknya bangunnya itu gitu ya. Mau dan yang disebut panjang yang mana, lebar yang mana juga sebetulnya kan juga itu opsional gitu ya. Jadi eh, begitu. Lalu ya ada komutatif, distributif dan seterusnya. Nah, distributif ini bisa digambar dengan mudah. Jadi saya akan coba tambah di sini gambar, saya annotate. Jadi gini, distributif ya. Kalau saya gambar ruas garis panjangnya P, ini panjangnya P. Lalu saya punya bilangan Q. Q itu juga ruas garis, yang panjangnya nanti Q gitu ya. Jadi saya lanjutkan di situ. Maaf. Saya lanjutkan di situ Q gitu ya. Itu Q. Sementara saya ambil pen dulu biar enak nulisnya, tadi pakai telunjuk. Jadi itu P tambah Q ya. Gitu. Jadi si P tambah Q itu ya dua ruas garis disambung gitu kan. Jadi ini dari sini sampai sini ini P, dari situ sampai situ Q. Itu P tambah Q. Nah, P tambah Q kali L itu bayangkan ada lebar, ini L. Lalu P kali L itu luas. Luas persegi panjang itu P kali L. Q kali L tuh luas persegi yang ini, persegi panjang. Ini kelihatannya seperti ini. Nah, kalau kemudian alasnya sekarang, jadi dari sini ke situ tuh adalah P tambah Q, maka jelas kita telah melihat itu gitu ya. Telah melihat hukum distributif. Jadi hukum distributif ini secara visual itu boleh dibilang obvious gitu ya. Obvious. Jadi itu salah satu ya. Kalau komutatif udah jelas. Lalu yang lainnya banyak yang dibuktikan dalam buku 2 ini. Ada beberapa proposisi. Patio sudah bergabung. Mohon maaf. Iya, oke, no Halo Pak problem. Teo. No Hai problem. Eki.
Saya sudah mulai karena Argo udah jalan, Pak Teo. Iya, mohon maaf, It's aduh. okay, it's okay. Jadi, saya mengawali dengan intro. Buku 2 ini mengupas sebetulnya entah sifat geometri, entah sifat bilangan. Karena bagi Euclid dua hal itu juga it's cuma satu dua representasi untuk satu objek yang sama, kira-kira gitu ya. Nah, nanti Pak Teo akan membahas salah satu proposisi yang kemudian nantinya dipakai untuk menaksir akar dari suatu bilangan begitu ya. Saya ingin menggarisbawahi satu lagi di sini. Seperti disampaikan di macet sebelumnya, Euclid ini merangkum banyak apa istilahnya hasil-hasil kajian matematika yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, antara lain Pitagoras dan para muridnya itu gitu ya. Dan di buku 1 dibahas dalil Pitagoras gitu ya. Pak Teo waktu itu sedikit menyampaikan suatu ini juga gitu ya. Kenapa sih kok Pitagoras mengawalinya gitu ya? Padahal itu teorema yang cukup canggih. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa Pitagoras tuh dibahas lebih dulu tuh ada maksudnya juga si Euclid. Kelihatan nanti ya. Tunggu slide-nya ketika kita nanti membahas lingkaran. Saya kira ini dulu pengantar dari saya. Sementara Pak Teo masih tuning, barangkali ada pertanyaan dari Eki dan teman-teman? Kalau tidak, saya mau perlihatkan saja ini apa namanya, sebuah buku e-book ya, jadi buku yang saya temukan di internet. Udah tampak? Tampak ya, saya sudah sharing ya. Iya, Pak. Ini buku terjemahan juga, tetapi bilingual istilahnya. Jadi yang bahasa Greeknya tetap ditampilkan di bersebelahan. Nah, di sebelah kiri ini daftar isi ya, ada pengantar, lalu buku 1 sampai 13. Lalu ini mungkin semacam apa leksikon itu, Eki, glosari gitu ya, barangkali ya. Ya. Ini tabel ininya lah, alfa Ya. tuh A, apa, beta tuh B itu dan seterusnya barangkali. Nanti bisa dilihat. Tampilannya seperti ini teman-teman. Sebentar. Oke, itu introduction. Nah, jadi ini bilingual bersebelahan, bukan dua kolom. Jadi tentu kita nggak baca yang Greek ya. Kita baca yang berbahasa Inggris itu di sebelah kanan, kolom kanan. Ini yang kemarin Pak Teo sajikan nih. Definisi. 1, titik adalah 2, gitu kan. And a line is, gitu kan. 3, and the extremities of a line are, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini bahasa Greeknya gini. Ini alfa, beta, gamma itu loh, gitu ya. Jadi teman-teman padanannya kan alfa itu A, beta itu B, gamma itu C, gitu. Delta itu D, epsilon E, dan seterusnya. Jadi ini kalau dibaca, saya mungkin bisa baca ini mungkin, waduh ini harus diperbesar dulu ya. Ya, oke, ini, aduh nggak susah. Ini Yang sebelah epsilon. kiri rumus itu. Enggak, ini dia nomor tuh pakai nomor tuh pakai aksen Pak Teo. Jadi alfa aksen tuh 1. Beta aksen tuh 2. Nah, ada yang bocor tuh. Ini epsilon, sigma, tau, iota, nu. Jadi ini
S Vicinion. Estin gitu ya. Nah itu tentu kita nggak ngerti artinya, tapi bacanya bisa karena ini seperti alfabet begitu ya. Oh, Silakan teman. definition tuh pendek sekali di situ ya. Opo. Oh enggak, ini oroy Oroy. Oh ya, oke. Ini ro, bukan P. Kalau P kan iya. nanti P itu pi ya. P itu pi, ya. Ya. Oke, ini silakan teman-teman kalau buat Eki tahu Bible Hub? Enggak, Pak. You can do the same with Bible. You can look at the Greek Bible and the English one. And the English at the same time, okay. So this is the mathematical Bible, by the way. Ya, oke. Oke, Pak Theo sudah hadir di sini. Jadi kita sudah berbagi tugas, teman-teman. Dan Pak Theo akan menyampaikan apa yang menarik menurut Pak Theo, bagaimana menaksir akar bilangan dengan menggunakan geometri gitu ya. Saya sendiri baca-baca di buku 2 sebetulnya nggak ada yang persis itu, tapi ada proposisi 4 yang kemudian dipakai oleh scholar pada abad, mungkin Theon itu pada abad 3 atau 4 ya. Jadi scholar yang kemudian gitu ya sebetulnya. Mangga Pak Theo. Oke. Makasih teman-teman, mohon maaf ada kesalahan kalender jadwal, jadi saya lupa lagi bahwa kita mulai. Screen saya udah kelihatan ya? Udah. Di situ. Layar putih. Layar putih. Jadi saya tadi udah sempat melihat, kayaknya Pak Hendra juga udah bicara tentang proposisi 1 ya, bahwa ya, distributif. Yang distributif ya, betul sekali. Nah itu salah satu hal yang memperlihatkan bahwa membuat sebuah buku matematika sangat sulit, sangat berbeda dengan menulis novel, no matter how complicated it is, say J.R. Tolkien's Lord of the Ring, for instance. Tapi untuk membuat suatu kronologi yang benar-benar linier, semuanya nggak ada yang itu, sulit sekali. Nanti Pak Hendra akan memperlihatkan mengapa teorema Pythagoras itu dimunculkan untuk keperluan di lingkaran, yang menurut saya juga bagus sekali, itu menyingkat sekali buktinya, nanti jadi tinggal statement yang dibuktikan dengan menggunakan itu menjadi sangat sederhana. Namun tetap Euler ternyata, Pak Hendra, Euler kecelintut juga di situ gitu. Kenapa? Karena waktu dia mengerjakan Euler ini teman-teman matematikawan abad 18 ya. Gambarnya tidak terlalu siku-siku, dan kemudian dia membandingkan area ini kan ya. Nah, di sini kemudian dia menghitung sebuah bagian, ini ternyata sama dengan ini. Dan ini sama dengan ini, and that he needs proposition 1 from the book 1. So, jadi ternyata Euler juga terpleset di situ. Euler ya? Iya, sorry. Ya, Euclid. Euclid juga terpleset di situ, bahwa dia menggunakan sebuah fakta yang baru dibuktikan di buku 2. Okay. Jadi ternyata, walaupun ya tentu obvious gitu ya di sini ya, tapi kan prinsip yang digunakan oleh Euler, why did I say always Euler? Euclid adalah nothing is obvious gitu kan ya, you have to prove everything gitu. Jadi ya itu hal yang saya pikir cukup lucu di situ. Nah, apa yang Euclid perlihatkan di dalam buku 2 ini buku yang by the way paling pendek dari series of books-nya. Kalau tadi Pak Hendra bilang ini tentang geometri maupun atau aljabar gitu. Sebenarnya ini yang kemudian disebut-sebut sama orang sebagai geometric algebra.
gitu ya. Jadi bukan algebraic geometry. Mari kita tidak membuat vale meloncat dengan kesenangan gitu ya. Tapi ini geometric algebra, artinya sifat-sifat aljabar yang dilihat mungkin dipercaya di aljabar. Saya kurang tahu juga sih teman-teman di aljabar waktu zaman itu membuktikannya seperti apa gitu. Tapi di sini Euclid kemudian memilih geometri sebagai tekniknya untuk membuktikan yang sangat bagus gitu ya. Yang pertama tadi yang Pak Endra sudah perlihatkan bagaimana kalau kita punya sebuah rectangle seperti itu, persegi panjang seperti itu, kemudian dibagi-bagi, ya maka luasnya ya tinggal dijumlahkan saja gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dan yang menarik di sana tentu adalah bagaimana ini bisa dimanfaatkan untuk menghitung sebuah sifat aljabar yang bagus, yaitu kalau saya punya sebuah square seperti ini, dan kemudian square itu kita bagi menjadi 4 bagian yang sama seperti itu, dan ini ada A dan ini adalah B gitu. Maka kita mempunyai sebuah sifat A plus B kuadrat itu adalah jumlah dari luas-luasnya gitu kan. Sehingga dengan mudah kita dapat menuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan 2AB gitu. Seperti itu. Ini yang formula yang menurut saya kita kenal sejak SMP sebagai hukum distributif gitu. Dan hukum distributif itu kalau nggak salah diperkenalkan sebagai given ya. Di dalam number systemnya it's something given that it should be like that gitu. Tapi sebenarnya ya Euclid membuktikannya seperti itu. Euclid membuktikannya bahwa itu benar bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan geometri ini gitu. Dan ini yang kemudian dipakai sebagai oleh Theon dari Alexandria itu untuk menghitung akar gitu. Jadi kan menghitung akar itu kan seperti kebalikannya ya. Kalau kita punya sisi dari bujur sangkar yang sisinya A, maka luasnya A kuadrat gitu. Tapi kalau kita perlu akar, maka kita bertanya kebalikannya gitu. Kalau kita punya sebuah persegi bujur sangkar, generasi baru, Bu Heni, generasi baru tuh persegi ya, bukannya bujur sangkar lagi ya? Iya, udah nggak kenal bujur sangkar lagi. Ada yang tahu alasannya kenapa ya? Alasannya kalau aku sih waktu itu, aku nggak tahu ya ini bener atau enggak, cuma kalau nggak salah kan bujur itu, punten itu bahasa ini ya, bahasa daerah gitu, artinya katanya kurang bagus, jadi tidak digunakan lagi gitu. Oh, oke. Jadi kayak bujur timur, bujur barat juga udah nggak boleh dipakai tuh. Nah, aku kurang paham kalau itu. Oke. Memang kita nggak boleh jadi orang yang terlalu sensitif barangkali ya. Oke, anyway, seperti itu. Jadi itulah yang dipakai oleh Theon di situ. Ya, untuk melakukan aproksimasi dari akar gitu. Jadi apa yang dia lakukan adalah screen saya tetap ini ya, teman-teman bisa geser sendiri kayaknya atau nggak bisa ya? Tadi roll naik ya, ke atas okay. ya. Oh iya, kalau ya oke. Teman-teman nggak bisa roll sendiri ya, sorry. Jadi misalkan saya punya ini yang dilakukan oleh si Theon itu ya. Saya punya sebuah persegi dengan let's say luasnya 740 gitu. Dan kita mau tahu berapa panjang sisinya gitu kan. Nah, berarti kan yang mau kita hitung tentu panjang sisinya ini adalah akar dari 740 gitu. Nah, si Theon itu kemudian mulai kita mulai dari 10. Kalau 10 dikuadratkan itu 100, masih cukup jauh dari 740 gitu. Kalau kita mulai dengan 20 dikuadratkan itu 400 gitu. Nah, kalau 400 berarti kan 400
ya masih cukup jauh juga dari 740. Tapi kalau 30 udah kelewat gitu. Karena dia jadi 900 gitu kan. Jadi kemudian si Theon memperkenalkan dia mengaproksimasi persegi ini dengan 20 sebagai aproksimasi pertamanya, 20, dan kemudian dia bertanya ini luasnya 400, jadi dia punya objek yang ini. Nah, objek ini oleh Euclid itu disebut gnomon. Ini tentu sudah tidak kita pakai lagi ya bentuk ini. Jadi gnomon ini lebih generik dari itu ya. Jadi setiap kali saya mempunyai sebuah objek objek mau paralelogram maupun mau itu, dan kemudian kita mengambil diagonalnya seperti itu kurang lebih, lalu dibuang satu, itu gnomon. Gitu. Yang tersisanya kurang lebih itu gnomon gitu. Kalau kita ngambil seperti ini, kemudian dibuang satu, yang benar adalah itu ya, bukan gnomon itu, yang benar adalah itu. Saya ganti ceritanya. Jadi saya scroll up dulu aja biar nanti balik lagi. Kalau kita punya persegi seperti ini, nah kemudian ini diagonalnya. Nah, kemudian kita bagi dia menjadi seperti itu dan itu, gitu, bagian itu. Nah, ini diagonal utamanya, ini diagonalnya. Nah, kalau ini saya buang, maka bentuk yang tersisa itu yang kemudian disebut dengan gnomon, gitu. Nah, si Euclid membutuhkan itu, menyebut gnomon untuk keperluan dia dalam membuktikannya supaya dia bisa merefer sesuatu. Jadi dia menamai sesuatu dengan istilah gnomon ini karena dia mau menggunakannya dalam bukti-buktinya gitu. Nah, si Theon juga kemudian bilang, kalau ini 740 kemudian dipotong 20, maka si gnomon sisanya itu adalah 740 dipotong 400 gitu kan ya. Jadi ada sekitar 340 gitu. Nah, sekarang dia mau mengaproksimasi ke berikutnya gitu. Dia mau mengaproksimasi berikutnya, dia tahu bahwa luasan ini gitu ya, itu kan seharusnya sisanya 340 gitu kan. Seperti itu. Jadi, dan dia tahu bahwa A tambah B menurut si Euclid itu adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan ditambah dengan 2AB gitu kan. Sehingga Theon itu kemudian mempunyai sebuah ide yang bagus. Ya buat kita konyol tapi bagus. Kenapa? Karena dia kemudian mengatakan, ini adalah luas yang besarnya. Luas yang besarnya. Lalu ini adalah luas yang aproksimasi pertamanya. Jadi dia kurangi dengan luas yang pertama. Maka ini adalah luas gnomonnya. Gitu kan sebenarnya. Luas gnomonnya yang sisanya itu kan. Dan itu harus sama dengan B kuadrat ditambah 2AB. Dan A-nya dia udah tahu. Jadi dia bertanya sekarang berapa B yang harus saya pilih supaya 2 kali A gitu ya, 2 kali A itu tidak lebih dikalikan dengan B, kemudian ditambah dengan B kuadrat itu tidak lebih besar dari luas gnomonnya gitu, seperti itu. Jadi dia main-main aljabar juga sebenarnya di situ gitu ya. Nah dia mencoba dengan misalkan dicoba dengan gnomonnya 340, 2 kali 20 itu kan 40 tuh. Kemudian kalau dibagi diambil kira-kira 8 mungkin masih bisa gitu. Dicoba 8, angka 8 sebagai B-nya dan ternyata tembus, nggak bisa 8-nya gitu. Dan keluarlah angka 7, diperkecil gitu seperti itu. Dia main-main seperti itu. Jadi ditemukan dan ketika 7, bisa dapat. Dan dia mengaproksimasikannya dengan yang berikutnya, yang ke-7 gitu. Dengan 7 ditambah di sini. Nah, setelah itu
mereka kesulitan. Kenapa? Karena objek ininya udah sangat kecil nih. Ini sisanya tinggal 11 gitu. Ya kan? Sisanya tinggal 11 gitu. Dan kemudian untuk supaya mempermudah, itu juga sakti tuh orang-orang zaman dulu tuh ya. 11 tuh Mereka Gnomon apa yang perseginya aja? yang Gnomonnya, sorry. Oke. Yang Gnomon sisanya tuh yang 11-nya gitu kan, setelah dipotong lagi itu. Nah, 11 itu terlalu kecil. Kalau itu kerepotan mereka untuk memilih itu. Suara Pak Teo putus di saya. Iya, sama Pak. Sinyal internet, telepon hari-hari ini sedang sibuk barangkali ya. Iya betul Pak, di aku juga bermasalah terus nih beberapa hari ini. Oke. Pak Teo. Jadi yang 11 itu Gnomonnya ya, bukan bujur sangkar kecilnya. Lalu Pak Teo akan nyambung ceritanya untuk yang kecil itu diapain gitu. Dugaan saya ya kali 100 barangkali gitu ya. Jadi kayak seperti desimal lah mungkin gitu. Pak Teo, tentu Siap. iya terputus ya. Mohon maaf. Bukan salah Pak Teo. Tapi saya sempat mendengar tadi Pak Indra bilang dikali 100 atau dikali 10 gitu ya. Artinya dugaan diperbesar saya, gitu dugaan saya. Yang menurut saya juga memang masuk akal banget gitu ya. Tapi kalau tebakan saya sih dikali 10 gitu. Cuma mereka kalau mereka sih dalam tanda petik tidak melakukan hal itu gitu. Yang mereka butuhkan hanyalah memperbesarnya gimana caranya gitu kan. Ya memperbesar bilangannya dilakukan dengan cara mengganti uraiannya. Jadi mereka tidak pakai desimal, mereka ganti dengan bilangan dasar 6. Dengan demikian bilangan sisanya itu yang 11 menjadi lebih besar dari 10 gitu misalkan. Seperti itu. Kalau pakai bilangan basis 6 misalkan, seperti itu. Dan dengan cara seperti itu mereka menghitung menggunakan Euclid ini, teorema Euclid ini untuk mengaproksimasi bilangan-bilangan akar seperti itu. Ya. Ceritanya sampai di situ dulu. Ya. Oke, teman-teman menangkap gagasannya ya. Jadi intinya mengumpulkan pertama tadi puluhannya dapat 20 gitu ya. Terus dapat 7, udah 27 nih. Masih ada sisa Gnomon. Nah, sisanya ini tentu kalau dalam bahasa sekarang pasti bilangan 0, kan gitu ya. Jadi antara 0 dan 1 karena 8 udah jelas udah nggak memenuhi tadi. Jadi 7 ini bilangan bulat terbesar yang didapat. Sisanya pastinya kalau pakai bahasa desimal 0, nah, betul. Tapi mereka belum mengenal atau belum memakai sistem desimal juga pada saat itu. Cuman mereka udah mengerti skala gitu ya. Jadi diperbesar dulu dengan skala tertentu. Saya kira gagasannya udah dapat kita ya. Tapi surprising tetap ya bagaimana ide yang seperti ini didapat dari di abad itu gitu, di era itu gitu. Menurut saya ini satu hal yang wow banget sih. Iya, tapi Pak Teo. Ya. Yang namanya mirip Pak Teo itu Theon. Theon ini setahu saya ini abad 4 Masehi. Oke. Artinya sudah 700 tahun kemudian. I see. Dan di antara Theon dan Euclid ini juga ada Heron kan? Itu juga memperkenalkan metode menaksir akar juga. Oh, I see. Nah, taksir menaksir bilangan akar ini menarik karena pada saat jadi kalau kita kembali lagi ke abad Euclid itu, pada saat itu mereka sudah menyadari adanya bilangan irasional.
begitu kan. Nah, si bilangan akar 2, akar 3, dan seterusnya itu adalah bilangan irasional yang sudah dibuktikan oleh eh, salah seorang murid Pitagoras gitu ya. Jadi irasionalnya kan kalau kita kita gambar ini, kalau ini X kan X kuadrat sama dengan 2 gitu ya. Nah, lalu yang dibuktikan kan kita tahu di kalau teman-teman baru kuliah di ITB ini akan ketemu ini. Tidak ada X anggota Q sehingga gitu ya. X kuadrat sama dengan 2 gitu ya. Artinya kemudian X ini X yang memenuhi itu bukan anggota Q gitu ya. Maaf, ini tidak ada gitu ya. Jadi ini X ini bukan anggota Q. Kita mengenalnya sekarang sebagai bilangan irasional. Nah, yang menarik kemudian mereka tuh berkutat atau mempelajari bilangan-bilangan ini. Jadi seperti tadi yang Pak Theo berikan sebagai contoh itu, mereka kan si Theon tuh pada dasarnya sedang membahas akar 740 itu bisa dihampiri oleh bilangan rasional. Oke, jadi modal mereka tetap bilangan rasional. Lalu adanya bilangan irasional itu mereka hampiri dengan bilangan rasional yang bisa mereka dapatkan dengan ketelitian yang mereka tolerir lah mungkin gitu ya. Kalau bahasa sekarang ya epsilon diberikan gitu kan. Kalau zaman itu ya mungkin tadi sampai puas begitu barangkali gitu ya. Mungkin sampai langkah kesekian lalu mereka bilang oke, this is too complicated after gitu kan. Ibaratnya kayak gitu karena dalam konteks yang lain nanti Archimedes juga melakukan penghampiran bilangan pi yang kita kenal sekarang itu ya, simbolnya kita kenal simbolnya tapi kan nilainya juga kita nggak pernah tahu kan. Nah, bilangan pi itu oleh Archimedes juga di-attack gitu ya. Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi keberadaan bilangan irasional tuh udah disadari, lalu mereka tuh kayak mau berkenalan satu persatu dengan bilangan irasional yang bisa mereka attack gitu ya, yang mungkin objek fisiknya ada, dalam hal ini objek geometrisnya ada gitu ya, seperti lingkaran nanti objek geometrisnya ada. Yang barusan bujur sangkar atau persegi, objek geometrisnya ada. Jadi saya punya persegi luasnya 740 nih gitu ya. Kenapa kok 740? Itu kan kayak ngada-ngada. Bu Heni mungkin ceritanya bisa nyari tuh di internet. Pada zaman itu luasan tuh ya ukuran luas tanah seperti sekarang juga gitu ya. Nah, 740 ini ya mungkin bukan 740, tapi kalau saya punya tanah 2 bidang gitu loh. Yang satu katakan 10 kali 10, yang satu misalnya berapa? 7 kali 7 gitu. Maka saya punya 149 kan gitu. Nah, kalau 149 ini mau 2 bidang tanah ini mau saya tukar dengan sebuah bidang tanah yang berbentuk persegi gitu kan. Misalnya Eki punya bidang tanah berbentuk persegi juga. Luasnya nggak 149 mungkin gitu kan. Eki cuma bilang sisinya sekian gitu kan. Ya bisa dibandingkan lah gitu. Tapi kira-kira ada kemudian keperluan, oh saya mau cari yang sisinya sekian gitu kan. Supaya luasnya sama dong gitu kan. Gitu kalau mau cepatnya. Nah, nah saya sebetulnya bisa cerita metode lain yang berkembang juga pada masa itu. Tapi kembali ke Theon ini bisa dicek. Ini ada, kalau nggak salah ada film Agoda yang tokohnya tuh Theon. Dan ilmuwan perempuan namanya Hipatia. Hipatia ini anaknya Theon. Kalau nggak salah, tapi saya bisa salah.
ya maklum lah, udah ketukar-tukar. Eh, yang pasti nggak ketukar Euclid sama Euler itu, aduh, beda 2000 tahun, Pak Teo. Oke, sama E-nya, sama E-nya. Oke, ada pertanyaan teman-teman, silakan. Aku Mungkin kalau Ya, Bu Heni. Ya, yang lainnya raise hand. Bu Heni dulu. aku dulu. Aku cuma wonder itu aja kan, kalau tadi kan yang tadi kan Pak Teo bahasnya yang A plus B dikuadratkan, kemudian A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB, kemudian Prof. Hendra juga gambarin yang X kuadrat sama dengan 2 segala macam ya. Kalau seandainya dikaitkan, kan waktu itu kan berarti karena visualisasinya dalam bentuk bidang datar saat itu Euclidnya kan, artinya kan kita berbicaranya mengenai bilangan positif berarti kan. Ya. Nah kalau sekarang tuh kebetulan ada berapa hari yang lalu tuh ada muridku yang nanya, apa bedanya Bu antara X kuadrat sama dengan 4, kemudian X sama dengan plus minus 2, dengan kalau seandainya akar 4, maka hasilnya X-nya hanya 2 gitu. Nah artinya apakah tadi itu juga memang berlakunya hanya untuk bilangan positif si Euclid itu waktu itu nyarinya, atau memang setelah bertahun-tahun kemudian baru kemudian dikaitkan dengan bilangan negatif, atau gimana itunya, apa namanya, historinya? Ya, yang saya baca selama ini pada awalnya memang bilangan positif semua ya. Jadi bilangan negatifnya belakangan, nanti kan diperluas ke bilangan negatif tuh melalui aksioma-aksioma juga gitu ya. Jadi konsep inverse dan seterusnya. Kita udah bahas bilangan real bahkan waktu itu kan gitu. Jadi yang tadi tuh X-nya memang positif, tapi pernyataan tadi semua benar. Tidak ada X anggota Q, kalaupun Anda perluas ke bilangan negatif ya tidak ada juga gitu ya. Sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2 ya gitu. Nah kemudian yang kedua juga pernyataan bahwa X yang memenuhi memenuhi persamaan X kuadrat 92 itu bukan anggota Q ya, sama aja sih dengan yang pertama tadi. Nah yang selebihnya itu kan setelah diperluas ke bilangan negatif, tentu perluasannya sedemikian rupa sehingga bilangan-bilangan positif dan bilangan-bilangan negatif ini membentuk lapangan gitu ya. Nah, Bu Heni harus mengerti apa itu lapangan gitu ya. Ada konsep inverse, ada unsur identitas dan seterusnya. Nah, dengan itu kemudian yang memenuhi persamaan X kuadrat sama dengan 2 itu menjadi ada 2 buah. Ya kan? Selain 1,4 sekian, maka yang satunya lagi adalah minusnya gitu kan. Karena X kuadrat dan minus X dalam kurung dikuadratkan itu sama aja nilainya gitu ya. Nah pertanyaannya kemudian, kalau yang kita tulis pakai notasi akar, itu kenapa plus? Yaitu kesepakatannya gitu ya. Jadi akar 9 tuh sama dengan 3. Jadi tapi yang kuadratnya 99 itu plus 3 dan juga minus 3. Yang pakai notasi akar itu yang 3. Jadi ini mah masalah konvensi aja Bu Hani gitu ya. Jadi ini sebentar. Maaf. Jadi kalau kita berbicara bilangan real atau di sini bulat juga bisa, maka ini setara dengan X itu plus minus 3. Nah, yang disebut akar 9 ini adalah 3. Jadi ini tuh akar utama dari 9 gitu. Jadi ada 2 akar itu, 3 dan min 3. Nah, yang utama tuh yang itu gitu loh. Jadi itu konvensinya begitu. Makanya kemudian kalau secara umum, kalau ini A itu positif, maka X itu sama dengan plus minus akar A gitu. Di depan plus minusnya gitu kan. Gitu ya Bu Eni ya. Oke Pak, soalnya waktu itu aku sampai nyari tahu ke forum matematika tuh karena
pertanyaan itu justru bikin aku juga jadi penasaran juga. Ih, Ternyata di bagus. forum itu juga jawabannya banyak sekali ya, maksudnya banyak versinya, jadi beda-beda gitu tiap orang ngejawabnya. Jadi aku bingung nih yang mana yang harus aku pakai jawabannya gitu. Iya. Ya, Saya ada tambahan sedikit, boleh ya Pak Indra ya? iya. Saya Bu Heni, jadi kalau boleh jangan diangkat screen-nya Pak Indra. di-share lagi. Iya, biar saya nggak usah nulis lagi gitu kan, meskipun nggak pakai spidol tapi kan lumayan irit Iya. tenaga. Nah, saya jadi ada dua hal di sini yang perlu kita pikirkan gitu ya, Bu Heni ya. Yang pertama adalah X kuadrat sama dengan 9 itu adalah sebuah persamaan kan. Artinya dia adalah sebuah kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Dan kemudian X sama dengan plus minus 3, kata sama dengan di situ juga nggak berarti lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan seperti relasi sama dengan yang sama gitu. Tapi ini sebuah simbol yang mengatakan bahwa saya punya dua buah solusi untuk persamaan tersebut gitu, yaitu plus 3 dan min 3. Nah, apa itu solusi? Dia adalah sebuah elemen dari semesta pembicaraan yang kalau kita substitusikan ke dalam persamaannya akan memberikan sebuah kalimat yang benar gitu. Seperti itu. Nah, kemudian Pak Indra di bawah menuliskan akar 9 sama dengan 3. Nah, ini berbicara hal lain lagi. Ini bicara function. Ini bicara sebuah operator, sebuah mesin yang kalau saya inputkan sebuah bilangan, dia harus mengeluarkan sebuah bilangan lain gitu. Nah, khususnya untuk yang akar ini karena dia terkait dengan persamaan kuadrat tadi, dia mungkin sekali mengeluarkan dua buah bilangan dan itu mengganggu kita matematikawan secara umum pada awalnya bahwa saya punya sebuah fungsi yang hasilnya tuh bisa nggak tunggal gitu. Kadang 3 bisa juga min 3 dan dua-duanya sama benarnya gitu. Itu tidak disenangi pada awalnya gitu. Sehingga dibuatlah konvensi tersebut. Dipilihlah yang keluar dari tanda akar itu harus positif gitu. Oke. Namun kalau Bu Heni lihat lagi, saya nggak tahu di Banten. Banten kan ya Pak Indra ya, Bu Heni. Muridnya Pak Anwar kan ya? Ya. Dia Jakarta, Pak. Oh, Jakarta ya, maaf. Jakarta. Nah, di sana belajar kompleks nggak? Dan ketika itu kita lihat bahwa fungsi yang nilainya tidak tunggal, yang disebut multivalued function, itu ternyata natural. Itu bukan objek yang harus kita benci. Sehingga akhirnya kita kemudian oke lah kalau gitu, kalau di dalam bilangan kompleks, not really a problem. Gitu. Kemudian kita kenali sebagai principal domain, tadi akar utama tadi, dan principal value sama yang bukan. Gitu, seperti itu. Nah, jadi ini evolving gitu ya, pengertian kita, karena ternyata kita lihat bahwa kebutuhannya juga berkembang. Jadi kalau menurut saya kalau Ibu Heni ada di dalam sebuah forum matematika yang kemudian jawabannya bisa bermacam-macam, cukup menarik. Kita bisa lihat juga gitu. Nah, mana jawaban-jawaban yang dalam tanda petik cukup masuk akal dan koheren dengan tren matematiknya, dan mana yang memang agak mengada-ngada gitu. Jadi jangan dianggap salah semua dan juga jangan dibingungkan, direnungkan saja satu persatu, Bu. Yang penting akar 9 tetap 3. Ya, dan dalam konteks tadi, ini tentu saja X di sini yang dibicarakan adalah bilangan positif karena panjang dari sisi kan. Ya, gitu. Nah, yang dilihat oleh teman-teman di zaman itu sangat menarik gitu kan ya. Ini sesuatu yang itu lebih frustrating lagi saya pikir. Dia punya segitiganya 1 dan 1, lalu dia mau cari diagonalnya. Dia punya square-nya, perseginya 1 dan 1, dan dia mau cari diagonalnya. And there is no way they can find a rational way
to present that number gitu. Ya. Sangat menarik dan betul sekali itu si Theon juga berkutat di situ Pak Indra. Dan Seperti simbol itu. akar belum ada waktu itu. Simbol akar belum ada pada Iya. saat itu. Betul sekali. Nah, jadi kan bisa dibayangkan ya teman-teman ya, yang menjadi kendala buat Theon dan teman-teman di sana adalah gini. Apakah memang benda itu tidak ada di seluruh bilangan rasional? Atau ekspresi kemampuan kita mengaproksimasi tadi yang belum cukup tabah. Ngerti ya maksud saya? Jangan-jangan kalau saya teruskan, one day it will stop. Gitu loh. Ya kan? Nah, itu satu hal yang luar biasa menariknya gitu kan, seperti itu. Gitu. Sampai akhirnya dia bisa mengatakan, okay, this irrational number is really something real. Gitu. Menarik sekali gitu. Karena benar-benar discovery tersebut, kenyataan bahwa kita akhirnya menerima adanya bilangan irasional, itu merupakan salah satu breakthrough di dalam matematik. Yang luar biasanya adalah apa? Very little is known about who really does it, who really pinpoint that fact gitu. Ya kan? Jadi semua cerita-cerita yang seperti tadi Pak Indra yang dibilang tadi bahwa ada orang yang dihukum karena menyajikan bilangan irasional, itu semua kayak apa ya? Kayak mitologi, kayak sebuah cerita yang mendampingi. Is it really happening? We don't know gitu. Mungkin mereka semua berkutat dalam kebingungan itu gitu, mencoba menjalin. Persis seperti teman-teman semua di sini yang sedang berkutat di dalam I don't know what n-norm space or Morrey spaces or don't mention it. Ya kan, kita semua mencoba mengklarifikasi something which maybe our grandson bilang, that's trivial. Ini saya perjelas yang dimaksud mitologi tadi. Jadi saya kan menyebut ada murid Pitagoras yang membuktikannya. Dihukum. Kemudian murid itu konon dihukum. Nah, pakai konon gitu. Karena sesungguhnya seperti apa, ya rasanya nggak ada bukti juga. Itu cerita aja gitu. Nah, demikian juga yang juga kemungkinan itu cuma cerita. Itu yang Pitagoras, Archimedes mandi di bathtub, lalu ketemu ide tentang apa juga gitu ya, mungkin tentang lingkaran gitu, lalu dia berteriak, lalu dia bangkit dari bathtub, berlari ke jalan telanjang gitu, berteriak Eureka gitu. Itu kartunya banyak banget. Apakah itu benar terjadi? Sebetulnya juga nggak tahu kita. Itu untuk menjelaskan dan membenarkan kaum nudis di dunia ini. Untuk keperluan dramatisasi aja. Untuk keperluan dramatisasi. Persis seperti Isaac Newton dan apelnya. Itu juga. Gitu. Obi mau tanya Pak Theo. Oke. Habis itu Bung Syafri. Mungkin saya mau berkomentar sih Pak. Boleh. Tadi kan sebenarnya algoritmanya Theon ya yang ditunjukkan Pak Theo. Itu kan sebenarnya ketika saya melihat Pak Theo menjelaskan itu kan sebenarnya algoritma yang sekarang mungkin udah diajarin di SD bahkan. Bagaimana cara saya menghitung akar dari suatu bilangan. Meskipun ya mungkin pada zaman itu tadi belum ada bilangan desimal gitu. Sementara kita sekarang bisa kita terusin gitu. Mau berapa decimal points pun bisa kita lakukan gitu kan. Cuma mungkin ya saya jadi kembali sadar lagi aja sih bahwa kalau saya nggak ikut acara ini mungkin saya nggak tahu sih kapan berapa tahun lagi saya baru menyadari kalau algoritma itu sebenarnya asalnya dari sini gitu. Padahal karena mungkin dulu diajarin waktu SD, tapi kan semakin saya naik kelas, semakin tua, semakin tidak pernah dipakai gitu kan. Semakin lama saya mau menghitung akar ya udah pakai kalkulator aja gitu kan. Terus jadinya saya lupa bahwa dulu ada ya algoritma kayak gini gitu ya, cara menghitung akar dari suatu bilangan gitu kan. Dan ternyata ya mungkin saya nggak kepikiran juga sih kalau asal usulnya dari geometric algebra tadi gitu. Ya oke, makasih komennya Obi. Jadi poin penting yang ingin disadari bersama dari acara ini memang bahwa matematika itu berevolusi ya, berkembang, dan ada penemuan-penemuan sejak zaman itu yang beberapa diantaranya masih kita pakai sampai sekarang.
mungkin tanpa atribusi gitu ya kepada penemunya, kecuali dalil Pitagoras kita selalu sebut Pitagoras gitu ya. Tapi yang lainnya sebetulnya juga eh, ya katakan rumus luas lingkaran dan seterusnya itu siapa sih gitu ya. Nanti kita bahas juga. Bung Safri. Sebentar Pak Hendra, saya mau mengomentari komentarnya Obi. Sekaligus bukan mengomentari yang Obi-nya sih ya, tapi barangkali mau mencoba mengadres perhatian dari teman-teman guru di tempat ini gitu ya. Komentar Obi tadi itu suara murid ya, bahwa mereka tidak dapat mengapresiasi apa yang mereka lihat di kelas gitu, karena itu diberikan sebagai sebuah prosedur. Dan menurut mereka sekarang ini dengan adanya kalkulator, dengan adanya komputer, ini hidup yang disusah-susahin gitu. Jadi penting sekali buat kita untuk menambahkan cerita, the story behind it gitu. Apa ya, membawa mereka kembali ke alam itu. Dan ketika ditambahkan cerita itu, menurut saya apa yang itu bisa menarik perhatian bahwa oke, mungkin Theon dan teman-temannya doing stupid things, apresiasi mencoba mengaproksimasi yang kita dengan mudah hitung pakai kalkulator beras, istilahnya seperti itu. But there are other things in life that still need to be done, gitu. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya thank you banget nih teman-teman. Oh, yang muda-muda nih Obi ikut ini memberikan suaranya sehingga kita bisa lebih penting, lebih jelas lagi, dan buat kita challenge, karena berarti history of mathematics adalah sesuatu yang perlu kita lihat, kita tinjau ulang gitu. Oke, Bung Safri. Baik, tadi Pak Theo komen jadi jadi nambah beberapa ini lagi. Oke, baik. Pertama saya pengen coba ini mohon izin juga gitu ya. Kalau saya sih membayangkan yang ditanyakan tadi ya, muridnya Bu Heni tadi, mungkin kalau versi saya sebagai murid sebenarnya kayaknya ya hanya butuh jawaban X, tergantung pertanyaan sih sebenarnya. Kalau X yang dimaksud itu adalah bilangan real, berarti kan ada plus ada minus ya gitu ya. Tapi kalau kemudian bilang ya betul ya, kalau kemudian bilangan positif, bilangan kalau dalam bahasa matematik itu di bilangan cacah ya, bilangan cacah atau bilangan ya bilangan cacah lah begitu, itu kemudian positif ya, maka kemudian istilahnya 3. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah tadi itu saya terus terang penasaran ya, kalau pada saat itu kan belum ada desimal. Tadi kayaknya Pak Theo berhenti gitu di 27. Nah setelah 27 itu boleh nggak dikasih clue? Karena kan tadi kan sempat kalau Pak Hendra tadi menyampaikan dengan dikalikan 10, saya kebayang kalau dikalikan 10 gitu ya. Tapi kalau kemudian Pak Theo menyampaikan dengan basis 6 gitu ya. Nah itu ada nggak bayangan satu angka saja untuk kemudian menggambarkan oh begini ternyata nggak pakai desimal tapi angkanya jadi begini gitu. Ya nanti ada ya mungkin. Tapi kalau diselipin ini ceritanya jadi terlalu melebar. Siap. Nanti ada ya. Oke. Bung Firdaus, pertanyaannya apa? Ini Pak Hendra, Pak Tio, mungkin lebih ke kelanjutan dari yang disampaikan Pak Tio tadi. Jadi saya penasaran terkait ininya Pak Tio tadi yang kelanjutan dari aproksimasinya itu Pak. Jadi sama dong barusan dengan Bung Safri ya? Ya, kira-kira mirip seperti itu. Oke, berhenti dulu pertanyaannya ya. Pak Theo mau menjawab atau saya bisa jawab nanti itu? Pak Theo, unmute. Oke. Ya, caranya kan intinya adalah kita perlu memperbesar bilangannya gitu ya. Seperti itu. Nah, yang paling mudah memang ya diperbesar aja, kita kali 10 gitu, dengan bayangan bahwa kita tahu nantinya kita harus buat lagi menjadi 10, lebih kecil dari 10. Lalu kalau kita mau menghampiri dengan melakukan 3 desimal misalkan, karena kita udah mengerti tentang desimal,
ya kita perbesar menjadi 1000 gitu. Kemudian kita perkecil lagi, nanti hasilnya kita bagi lagi dengan 1000 gitu. Nah, yang di zaman dulu teman-teman Theon dan lain-lainnya lakukan itu adalah dengan mengubah basisnya. Nah, ketika mengubah basisnya yang simple adalah misalkan kita punya angka 5 itu kalau dalam basis 10 ya cukup kecil gitu ya. Kalau saya harus menghampiri bilangan kuadrat yang dekat ke 5 itu tinggal 4. Nah, tinggal 2 gitu ya, 2 kuadrat sama dengan 4 dekat ke 5 dan sisanya 1 mungkin akan sangat terlalu kecil dan sangat restriktif membuat kita nggak bisa kemana-mana gitu seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana adalah mengganti basisnya gitu, mengganti basisnya. Nah, misalkan ada yang gampang di situ kalau mereka menggantinya dengan basis 6 kan ya, hexadesimal gitu, dengan basis 6 for the reason of simplicity. Itu ceritanya, although I think it's far away from simple. 6 atau 60 Pak Theo? Atau 60 ya, sexagesimal tuh 60 ya? Kayaknya 60 gitu. deh, soalnya 60 tuh warisan Babilonia ya, jadi mereka udah kenal banget. Betul, dioper ke sana. Tentunya bagaimana perhitungannya ya kita harus jalankan itu masing-masing gitu ya, karena saya sendiri juga tidak familiar dengan sexagesimal. And I don't want to get familiar with. It's a bit too much. Kayak gitu. Tapi intinya kira-kira seperti itu. Kalau kita ubah basisnya, mungkin kita akan dapat ekspresi atau ini yang lebih doable gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu memang. Jadi pada saat itu mereka tidak akrab dengan desimal sebetulnya. Jadi yang sudah akrab tuh ya justru basis 60 dan itu warisan dari Babilonia. Sudah cukup panjang itu sejarahnya basis 60 dan saya udah pernah cerita juga ya di Mecet seri pertama, episode pertama mungkin gitu kan, warisan basis 60 tuh kan masih ada di zaman sekarang, jam misalnya gitu kan, bilangan jam, menit, detik gitu. Juga lingkaran tuh kenapa 360 derajat gitu ya. Jadi barangkali itu juga 6 kali 60. Kenapa 6 kali 60? Ya karena segi 6 lebih mirip dengan lingkaran daripada segi 4 barangkali gitu ya. Tapi intinya 60-nya tuh kelihatan ada gitu. Warisannya itu masih ada. Dan bahasa Perancis tuh konon juga ada istilah yang artinya 60 ya. Either apa enggak yang mungkin harus Bu Intan nih. Tapi Anwar mau udah ngacung, tapi ini terakhir untuk sesi pertama. Setelah itu saya mau pemaparan lagi materi ya. Ya, terima kasih. Saya mau memastikan tadi akar 9 jadi 3 aja kan jawabnya? Iya. Saya telat tadi. 3 ya? Iyalah. Kalau pakai simbol ya 3 gitu. Ya, karena di beberapa kali pelatihan saya sering menanyakan itu. Akar 16 berapa? Jawabnya 4. Ya kalau pakai lisan gitu ya ambigu memang. Ya, enggak, maksudnya mereka jawabnya 4. Kemudian saya ganggu. Kenapa 4? Karena 4 kuadrat sama dengan 16. Kalau begitu bisa negatif 4 dong. Dan banyak yang membenarkan, iya negatif 4 gitu. Nah, akhirnya kamunya jahil. Kan tugas pengajar begitu, Pak. Mengganggu yang sudah mapan gitu. Untung kita nggak ada di Pak Hendra dan saya nggak ada di kelas kamu loh, Anwar. Ya, tapi nanti kalau ada saya yang dikerjain. Saya akan nanya, depends on what you define as 4. Iya. Iya, maksud saya which one do you define as 4? Jahilnya jangan yang begitu deh, jangan kayak memperdebatkan luas lingkaran tuh 0 apa pi r kuadrat gitu loh. Lalu ya pi r kuadrat, loh lingkaran kan kurva, walah gitu loh. Kapan kita gitu loh. Enggak, karena memang sering tertukar dengan persamaan, Pak. Iya, yang karena begitu ada juga langsung diluruskan aja, jangan dijahil-jahilin gitu loh. Jadi kepanjangan ceritanya. Kan ceritanya sedang lalu pas ada yang ke toilet nggak nangkep, lalu bertanya di sini gitu kan. Dan kemudian dia di luaran dia bilang, oh saya diajarin bahwa akar dari 16 adalah plus minus 4 gara-gara dia ke toilet tuh. enggak sampai itu. Enggak, karena akhirnya saya mau bilang juga, seandainya ada murid yang bilang akar 16 itu 4 plus minus 4, bagaimana cara Bapak Ibu meluruskan? Sebetulnya mau ke situ ujungnya gitu.
Iya, iya, Ya, tapi ya. itu artinya kemudian memang itu menjadi seolah-olah menjadi topik diskusi yang standar nantinya di sekolah juga gitu loh. Kasihan Ya, gitu loh. ya. Yang begitu udah di istilahnya top down aja lah yang begitu. Ya, ya. Jangan karena ya cuman debat yang begitu aja gitu loh. Nggak ini. Nggak Nggak memang maju-maju. memang ada cerita, ini riwayat sih ya. Fungsi itu pada awalnya konsep fungsi itu awalnya memang multivalued diizinkan yang Pak Teo sampaikan tadi. Tapi kemudian wis itu memberikan kerumitan yang kemudian nggak ini gitu loh. Jadi maksud saya kerumitannya udah berhentilah di abad 17 itu gitu. Jadi sekarang kita pakai yang sudah nyaman ini aja. Ya. Dan di dalam bilangan kompleks yang tadi saya sebutkan itu bahwa akar dari 4 adalah plus minus 2 gitu ya. Itu karena fakta bahwa kita nggak punya urutan di dalam bilangan kompleks. Kalau ini saya ngomongnya hanya khusus pada Pak Anwar nih, karena Pak Anwar yang pernah ada di dalam kuliah yang serumit itu saya kira ya. Kita nggak punya bilangan itu, ya nggak bisa kita definisikan konsep itu, sehingga mau tidak mau ketika kita bicara bilangan akar, kita harus mengaitkannya dengan persamaan. Yeah. So then we are stuck with the fact that it has 2 roots gitu loh. Jadi yang Pak Hendra katakan tadi, underline ininya, statementnya adalah ini loh. Percaya deh, matematik itu udah cukup rumit. Jangan diperumit dengan keanehan-keanehan atau ridiculous statement yang ambigu gitu. Justru kita bantu mereka dengan meluruskan hal-hal yang ini. Terlalu banyak mengajarkan mereka yang aneh-aneh itu biasanya membuat mereka semakin terpental gitu dari dunia nyatanya gitu. Nanti 3 tahun dari 4 tahun dari sekarang, sebentar, itu yang dari Banten waktu itu yang bilang itu, dia bilangnya itu yang mana ya, plus minus atau enggak ya gitu kan. Nah itu bingung lagi nanti semuanya gitu loh Pak. Ya jadi. Pak Anwar, boleh quick comment nggak Pak? Ya boleh. Sure. Ya maaf Pak, untuk ke Pak Anwar, kalau masalah square root tadi ya, akar. Mungkin kalau penjelasannya bahwa kita mau mendefinisikan square root sebagai inverse dari kuadrat. Kalau kita gambarkan kuadrat tuh begini. Kalau mau inverse kan inverse-nya bukan fungsi lagi, makanya harus ada principal root gitu. Makanya kita convention-nya si square root itu domainnya harus non negatif gitu. Jadi bahkan si square-nya sendiri pun harus positif supaya bisa punya inverse. Yeah, that's what it means gitu. Makanya it's already started there. Gitu. Ya, jadi kita ambil principal root-nya itu alasannya mungkin itu ya. Kalau ditinjau seperti Pak Teo bilang tadi, ditinjau sebagai fungsi itu lebih jelas gitu. Jadi ada persamaan versus fungsi, two totally different things gitu. Segitu aja Pak komennya dari saya. Ya terima kasih. Tapi memang gantung lagi dulu. Ada yang seperti itu Pak. Tapi kan ketika kalau saya jawabnya akar 16 itu pokoknya 4, kan akhirnya ribut sesama mereka. Akhirnya kalau pokoknya 4 kan nggak bisa begitu juga maksudnya. Akhirnya ya dengan logika sederhana, seandainya akar 6 itu boleh 4, boleh negatif 4, berarti 4 sama dengan negatif 4. Makanya kalau sebetulnya Anda memang salah. Akar 16 itu memang 4 dan minus 4. 4 itu akar utama. Yang kemudian simbolnya pakai itu gitu loh. Jadi akar 16 itu memang 4 dan min 4. Tapi salah satu di antaranya kita sebut akar utama. Lalu kita tulis pakai akar gitu loh. Kalau cuman secara lisan akar 16. Nah ini yang saya katakan tadi. Akar 16. What does it mean? Nah, kalau Pak Teo kan dijailin. Ya akar dari persamaan gitu kan. X kuadrat sama 16. Ya memang ada 2. 4 dan min 4. Tapi yang plusnya itu yang disebut akar utama. Principal value gitu kan. Yang kemudian diberi simbol begitu. Nah sekarang kalau ditanya yang pakai simbol ini dibacanya akar kuadrat dari 9 gitu ya. Utamanya nggak disebut, masalahnya itu.
Tapi kalau ceritanya dibalik dari persamaan, dari akar, lalu ada istilah yang akar utama, lalu kemudian muncul simbol. Begitu. Jadi Mungkin simbolnya terakhir. kalau akar 16-nya jadi memang sedikit bingungin gitu ya. Simpelnya sekarang gini. Coba Pak Anwar jelaskan siapa itu akar 3? Akar 3 ya seperti tadi penjelasannya, bilangan yang kalau dikuadratkan hasilnya 3. Ya. Nah, itu ada 2. Nah, yang mana gitu kan yang dipilih ya, gitu. Kalau Pak Safri pendekatannya tergantung semestanya. Semestanya di sini bilangan real gitu loh. Bilangan real. Ada 2 akarnya. Yang mana yang Pak Anwar mau sebut akar 3? Oh, yang positif. Ya, selama ini yang positif. Nah, penjelasan lengkapnya mestinya itu gitu. Jadi sebenarnya memang karena penjelasannya itu tadi adalah bilangan yang memenuhi persamaan, ada 2 yang memenuhinya. Saya harus mau mengambil pilihan, dipilihlah yang positif. Kalau di kompleks kenapa nggak dipilih? Ya mau milih yang mana, yang positifnya, negatif kagak ada gitu kan kayak gitu. Tapi itu pun untuk di dalam sumbu realnya, we fix with the original choice. Nggak cuma di sumbu real Pak Theo, kalau ditengok akar -1 Pak Anwar mengenalnya sebagai apa? Akar negatif 1 kompleks nih. Sebagai I itu kan? I kan? Ya. Padahal min I juga kalau dikuadratkan ya. Kalau I kuadrat sama min 1, min I juga kuadratnya min 1 juga. Nah, tapi kita pilih I kan Pak Theo. Iya. Jadi I-nya di situ sebagai akar utama dari min 1. Kalau saya ngelihatnya itu soalnya di kompleks plane sih Pak. I-nya itu adalah si 0,1 gitu kan. Ya. Itu I yang kita pilih gitu. Itu I gitu. Ya. Yang satu lagi bukan I, minus I. Nggak, tadi sumbu real. I-nya sendiri kan sebetulnya di sumbu imajiner gitu kan. Jadi ketika akarnya ada di sumbu imajiner, ada di atas dan di bawah, maka kita pilih yang utama tuh yang di atas. Nah, yang bingung Z pangkat 3 sama dengan 1 misalnya. Itu akarnya ada 3 tuh. Nah, yang utama yang mana? gitu. Tapi ada konsensus untuk yang pangkat-pangkat kecil ini ada konsensus. Yang utama yang itu gitu ya. Biasanya yang paling dekat di kuadran 1 gitu ya. Jadi ini sesi 3 nih kayaknya. Sesi 3 kita bicara complex numbers. Ini tadi siapa yang bertanya, lalu saya bilang, maaf saya nggak jawab dulu karena itu akan melebar kemana-mana. Ya, untuk ini Pak, untuk macet sesi 3 nih setelah sesi 2 berakhir di Elements, like talk about complex numbers and complex function. Asal Bu Heni nggak ngebul aja nanti. Sekarang aja udah ngebul, jadi aku bingung nih akhirnya menyimpulkan antara jawaban dari semuanya. Baiklah, aku jawab ke muridku. Sudah, itu kesepakatan. Kalau mau tahu lebih lanjut silakan masuk ITB. Enggak dong, Bu Heni. Mungkin pendekatannya gini Pak Hendra, kalau ke anak-anak tadi ya, saya juga baru ngeh ya tadi apa yang disampaikan itu tentang fungsi dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang ini contoh misalnya contoh real, kalau kemudian X istilahnya kalau dalam kurva kuadrat itu kan ada astagfirullahaladzim, X1 X2 kan begitu ya. Itu pasti ada di dalamnya misalnya ketemu misalnya 2 plus minus akar 2 misalnya begitu. Nah, dalam konteks plus minus akar 2 itu adalah akar 2-nya itu ya positif gitu. Betul. Makanya di situ ada plus minusnya gitu kan. Gitu. Tapi kalau dalam konteks fungsi, misalnya ketika kita nyari X kuadrat sama dengan 2, maka X sendiri sebenarnya ada plus, ada minus, gitu kan? Iya. Gitu sih. Kira-kira nggak bertentangan. Jadi memang akar itu pokoknya positif deh, gitu untuk bilangan real tuh ya. Yes. Oke. Saya masih punya materi kalau teman-teman belum belum capek ya. Tapi asik kan? Barusan asik nggak?
Asik Pak, Asik, nanti kalau Pak. muridku yang nonton kayaknya mereka langsung Gitu. Jadi sebetulnya ini lisan aja dulu ya. Ada kalau tadi pakai basis 60, sebetulnya ada yang biasa mereka lakukan. Mereka tuh pada zaman itu mereka mencari bentuk seper n terbesar, seper n terbesar yang kalau dihitung lebih kecil dari 740 gitu loh nanti jumlahnya. Nah, bentuk seper n atau istilahnya unit fraction itu sudah dipakai oleh orang Mesir kuno. Kalau tadi saya sebut Babilonia untuk basis 60, orang Mesir kuno tuh attack-nya tuh seper n. Jadi misalnya tadi udah dapat 27. Nah, berikutnya seper n berapa yang bisa saya selipkan di situ? Satu jelas nggak bisa. Kalau satu kan 1/1. Setengah boleh nggak saya selipkan setengah, bisa nggak? Nah, kalau bisa setengah ikut. Lalu sisanya masih si gnomonnya itu masih bisa kan? Seper berapa lagi yang berikutnya? Misalnya 1/27 gitu kan misalnya. Tambahin. Jadi 20 tambah 7 tambah setengah tambah 1/27, terus tambahin seperberapa yang bisa nyelip untuk luasan si gnomonnya. Oke, gagasannya itu kalau orang Mesir kuno attack the same problem, attack problem itu tadi. Kalau si Theon tadi pakai basis 60 gitu ya. Tapi kalau orang Mesir kuno akan attack-nya seperberapa nih yang bisa saya selipkan? Setengah? Kalau enggak, sepertiga. Kalau enggak, seperempat. Jadi sepersekian yang terbesar gitu kan. Yang masih bisa diselipkan. Oke. Nah, sekarang saya mau share lingkaran dari buku 3 ya. Ini asik nih. Ini pendek kok. Habis itu kita bisa diskusi lagi, Bu Heni. Kalau Bu Heni masih ingin bertanya kepada Pak Theo. siap. Bukan kepada saya, bertanya. Oke. Buku 3 itu membahas sifat-sifat lingkaran. Ini sebetulnya udah saya bahas di buku saya yang berjudul Lingkaran itu ya. Tapi ini cuma khusus tentang materi di buku 3. Jadi di SMP apa di mana nih, Obi? Garis singgung lingkaran tuh tegak lurus pada jari-jari. Maksudnya seperti di gambar ini kan? SMP kayaknya. Pernah Sejak dibuktikan SMP nggak? kelas 2 itu. Ya, Ya, pertanyaannya. di SMP Basicnya sih, di Pak. Ya, pertanyaannya itu turun dari langit sebagai ayat suci atau dibuktikan? Di sekolah tentu saja hampir semua turun dari langit, Pak. Gitu. Pak Anwar Betul. pernah buktikan ini nggak, Pak Anwar? Mungkin nggak setinggi itu Belum, juga, Pak. Obi. Nggak sampai turun dari langit lah, turun dari mulut gurunya. Turun dari awan. Oke. Pokoknya begitu. Pokoknya begitu. Sebetulnya ini mudah sekali dengan Euclid sudah membuktikan dalil Pitagoras. Kalau saya jelaskan buktinya sekarang, cuman gitu ya. Atau ya ini bukan kuliah, jadi saya langsung jelaskan aja ya Pak Theo ya. Buktinya tuh begini. Oke, saya udah gambar lingkaran pakai jangka ya, pusat. Ngomong-ngomong, menentukan pusat lingkaran sendiri bisa kan ya, pakai penggaris dan postulat-postulat Euclid ya. Saya nggak akan bahas Bisa, itu Pak. ya. Bisa, Jadi bisa. pusatnya udah ketemu. Lalu saya ambil titik ini, lalu saya tarik garis singgung atau titiknya yang ini deh. Soalnya saya mau garis singgungnya agak miring gitu. Aduh, motong dikit. Itu pura-puranya garis singgung ya. Lalu saya Bagian mau mana yang motongnya, Pak? Nggak kelihatan motongnya. itu tuh ke kanan dikit agak motong tuh. Oh, Ya udah, enggak. syukurlah Ya, Pak udah, Theo. Mata saya tuh. dikit, ya. Syukurlah. Nah, ini jari-jarinya. Nah, saya mau membuktikan dia tegak lurus. Kalau zaman sekarang, ya cari persamaan garisnya, gradiennya M1 kali M2 sama min 1 gitulah kira-kira. Tapi kan geometri koordinat susah banget juga gitu. Nah, bukti Euclid tuh begini. Ada metode yang sudah
kita kenal sejak kemarin, yaitu metode kontradiksi ya. Mungkin Pak Teo nanti tolong cerita metode kontradiksi. Andaikan dia tidak tegak lurus, berarti ke salah satu sisi sudutnya tumpul kan? Ya. Ya. Katakan yang ke sebelah kanan tumpul, maka saya bisa tarik sedemikian sehingga ini tegak lurus. Jadi ini andai ya, andai tidak tegak lurus ya. Andai tidak tegak lurus gitu kan. Saya tarik, nah titik itu adalah titik yang memberikan jarak terpendek ke pusat. Kenapa? Ya karena dalam segitiga siku-siku, ini sisi miring akan lebih panjang kan? Ya. Si sisi miring ini sebutlah A tadi, ini B, akan lebih besar dari B. Nah, kontradiksi. Kontradiksinya apa? Sama-sama jari-jari. Bukan. Saudara. B itu titik ini ada di mana ini? Di luar lingkaran. Di luar lingkaran Ya. ini. Ya, itu dia. Itu gambarnya aja rada menipu. Tapi titik itu di luar lingkaran. Ya, di luar lingkaran, betul. Yang di luar kok lebih pendek daripada yang pada lingkaran. Barusan saya mau bilang Pak Hendra sih jahil. Harusnya titiknya lebih jauh sedikit. Kurang jahil berarti kalau begitu. Jadi ini di luar Pak Anwar. Yang di luar kok lebih jauh daripada yang pada lingkaran gitu loh. Yang di luar kok lebih dekat. Di luar lingkaran. Sebentar, ini saya kok pakai telunjuk. Ini di luar lingkaran. Jadi si titik ini A, ini B. B itu yang itu. Ini yang pusatnya P gitu. Kontradiksi ya, Bu Heni ya. Jadi tidak mungkin tidak tegak lurus. Begitu tegak lurus, salah kalimat saya, Pak Baliun. Tidak mungkin tidak tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, saya bisa tarik garis yang tegak lurus pada jari-jari, lalu titik potongnya dengan garis itu lebih dekat daripada titik singgung gitu kan, padahal titik itu ada di luar gitu. Dan Pitagorasnya nggak dipenuhi ya? Iya. Kebetulan di buku 1 udah dibahas Pitagoras. Nah, ini Pitagoras. Menurut Pitagoras, di sini kan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah sesuatu kuadrat lagi. Ya, jadi makin gede. Makin besar. Jadi ini akibat dari Pitagoras ya. B kuadrat tambah. Maaf, ini jadinya C-nya di sini yang ini ya. Boleh kan? ABC gitu kan? C-nya bukan sisi miring. Oh, ini jelas-jelas jelas-jelas segitiga siku-siku yang tidak sopan ini. Pertama, sudut siku-sikunya ada di atas, harusnya ada di bawah. Aduh. Ini ada yang ngacung. Ian mau bertanya atau berkomentar, silakan. Ini nggak boleh nyalain video ya, karena nanti orang-orang tahu kamu Spider-Man. Mau bercanda Ian, silakan bertanya. Oke, ya, kasih. Jadi silakan ya. Putus ya? Gara-gara saya suruh nyalain kamera. Jaringannya kamera. Sekarang lebih penting, Pak. Ya, oke, suara aja deh, suara saya bercanda tadi, saya bercanda. Wah, jadi froze ini. Guilty. I'm guilty. Sorry. Ya udah. Itu teman-teman, saya hanya menyiapkan itu, tapi saya tadi menyitir metode pembuktian dengan pengandaian bahwa kesimpulannya salah. Metode itu sudah dikenal sejak zaman itu dan sudah dipakai berkali-kali, termasuk ketika membuktikan tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya 92 itu. Itu kan, andaikan ada, lalu dan seterusnya terjadilah kontradiksi. Jadi tidak mungkin ada bilangan rasional yang kuadratnya 2 gitu ya sebagai kesimpulan. Metode itu dikenal dengan nama
metode reduksio Ad absurdum. ad absurdum gitu ya. Mm. Nah, Nah, Pak Theo walaupun barangkali sederhana, ingin walaupun sederhana ini teman-teman juga jangan ya hati-hati menceritakan ini kepada murid-murid kita gitu ya. Kenapa? Karena reduktio ad absurdum itu atau bukti dengan kontradiksi ini bukan hal yang gampang. Nggak tahu, ketika saya belajar membuktikan dengan kontradiksi ini, it takes time untuk saya bisa akhirnya accept the fact bahwa oke, that should be true gitu. Seperti itu nggak gampang, benar-benar nggak gampang gitu. Jadi juga jangan dengan begitu mudah, oh ini gampang, langsung aja kita ceritain sama murid-murid. Well, be careful gitu. Iya. Ian sudah hidup kembali. Saya malah lebih kaget lagi, Pak, ketika baca ada matematikawan yang menolak bukti cara itu. Loh, kenapa kaget, Pak? Itu memang masih kan dulu waktu baru lulus S1 lah. Bukan, maksud saya itu pertanyaan yang sangat valid, Pak Anwar. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang kan masih foundation jadi of mathematics. Kan? Ya. It's about foundation of mathematics gitu. Ya, betul. Karena dulu saya agak nyaman dengan itu karena yang ya minimal membuktikan sesuatu tak hingga, membuktikan sesuatu itu tidak ada. Kan hanya mungkin dengan cara itu, reduksio ad absurdum itu. Ya. Tapi setelah membaca tentang fondasi dan sebagainya itu, kok ada ya yang menolak ya? Begitu ceritanya. Oke. Ian. Gak apa-apa Ian, kameranya boleh mati aja. Iya. Maafkan saya. Enggak apa-apa, Pak. Iya, jadi poin yang pengen saya ajukan itu mirip udah ditanyain sama Pak Ang perusahaannya itu tentang gimana saya ingin nanya pendapat tentang mungkin pendapat Pak Henggun atau Pak Theo atau yang lain juga boleh tentang mungkin konstruktivisme, matematika konstruktivis gitu ya. Orang-orang yang bekerja di Matem tapi nggak menggunakan prinsip of excluded middle itu. Oke. Oke, Ian tadi menyebut 3 aksioma logikanya Aristotle ya. Jadi saya nggak tahu juga ya jawabannya ya. Jadi dalam hal tertentu memang matematika itu diawali buku Euclid juga kan. Jadi ada beberapa pernyataan yang tidak untuk dimintakan buktinya, tidak untuk diperdebatkan gitu ya, yang disebut kemudian sebagai postulat atau aksioma. Nah, logika ini beberapa hal itu kan juga dibangun dengan 3 postulat itu gitu ya. Apa aja Ian ingat namanya? Postulat simetri ada ya. Postulat Euclid maksudnya. Yang tadi Anda sebut itu law of excluded middle, Pak. Excluded middle. Nah, itu tuh salah satu. Ada 2 yang lainnya. Law of simetri mungkin ya. A pasti A gitu ya. Jika A maka A gitu ya. Aduh, saya harus ngecek. 3 laws of thought, sebentar. Aristotle lah ada. Jadi law of non contradiction sama law of identity, Pak, namanya. Identity kan, jika A maka A. Lalu yang satu lagi itu nggak mungkin A dan tidak A gitu kan? Iya. Ya. Kalau yang excluded middle itu di antara A dan tidak A tidak ada yang lain gitu kan? Iya. Gitu. Nah, itu tuh ya postulat tidak dipertanyakan. Itu maaf Anwar, diamini gitu ya 3 itu gitu kan. Jadi dalam hal tertentu memang matematika ada ayat-ayat sucinya juga gitu loh. Ada yang diamini gitu loh. Nah, kalau tidak mengamini itu ya jangan ikut gitu. Ya nggak ikut gitu loh.
Nah, ini yang sebetulnya dulu dalam diskusi pernah, ya mungkin ada matematika yang lain gitu Pak Theo. Jadi kalau bermatematikanya sih mirip, tapi yang berkembang mungkin matematika yang lain gitu jadinya. Kalau fondasinya beda, begitu. Nah, Berarti itu kan mirip aja Pak antara geometri Euclid dengan non Euclid kan karena menolak salah satu aksioma itu sehingga menghasilkan jenis geometri yang lain gitu. Nah, betul. begitupun dalam hal itu. Tapi tidak kemudian bertentangan sebetulnya, bukan. Tapi menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Iya, iya. Ya. Jadi apa yang berlaku di Euclid ya tidak kemudian menjadi salah gitu kan. Tidak. Nah, dalam hal itu mungkin berita bagus ya, artinya kita menemukan geometri hiperbolik, kemudian geometri bola dan lain sebagainya yang non Euclidean gitu. Kalau di dalam hal ini yang tadi dikatakan yang mempertanyakan masalah foundation of mathematics, ini sesuatu yang sedikit lebih dalam dari itu. Mengapa? Sebab kalau sampai itu salah dan gagal gitu ya, so we have to rewrite all the equation that we wrote for physics because we have applied that to all kind of things gitu loh. Itu yang mungkin membuat orang sedikit sinik tentang hal itu gitu sebenarnya. Karena tapi kalau saya sendiri adalah orang yang super super optimis. Saya ingat salah satu guru saya dulu kan ngomongnya seperti itu. Just do it sambil kamu ngecek apakah yang kamu kerjakan itu baru atau enggak gitu. Lakukan saja dulu and try to publish it gitu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata udah ada, that's good. Take that paper, study it because you have the experience and you can advance it. You can make a progress gitu. Kalau ternyata baru, the game is over, that's it gitu. Jadi either way kita tenang. Nah, dalam hal itu kalau misalkan foundation of mathematics-nya ternyata salah and we have to rewrite the whole mathematics, good news, more work for us. Let's have more papers, yeah. Become famous. You can have your new Pythagorean theorem, maybe. Jadi menurut saya sih oke-oke aja itu. Ya, ya. Di matematika tuh banyak pernyataan yang berbunyi tidak terdapat X sedemikian sehingga. Nah, kalau konstruktif ya gimana membuktikan tidak terdapat? Ya. Konstruktif, maaf Pak, boleh menanggapi nggak langsung? Ya, iya. Setahu saya, jadi kalau di kontradiksi itu, kalau di matematika konstruktif, masih bisa Pak untuk menunjukkan negasi dari suatu proposisi Pak. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah mengandaikan tidak P untuk mendapatkan P. Tapi mengandaikan P untuk mendapatkan tidak P itu boleh. Oke, saya nggak tahu itu. Jadi kontrapositifnya nggak masalah gitu ya Ian ya? Iya Pak. Jadi yang ditolak itu hanyalah itu bahwa tidak P itu sama dengan P. Itu tidak diterima Pak. Nah kalau saya sih cenderung preference saya adalah saya akan selalu mencari cara lain untuk membuktikan suatu statement tanpa kontradiksi. Kenapa? Karena dari situ kita belajar sesuatu yang tadi Anda sebut konstruksi. It's a positive way gitu. Nah kalau proof by contradiction itu statement yang terbukti, but ya udah gitu. Basically ya udah gitu. Nggak bisa kemana-mana lagi gitu sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita terlalu manja, cepat loncat ke kontradiksi, banyak hal yang sebenarnya cantik yang kita bisa lihat yang tidak terlihat gitu. Kalau kata saya sih. Syafri ngacung lagi. Iya, Syafri, silakan. Enggak, tadi mungkin kalau saya sih melihatnya membuktikan tadi ya bahwa terbalik tadi ya ketika contohnya tadi Prof Hendra membuktikan bahwa itu pasti siku-siku dengan cara kalau kita ambil kalau seandainya gitu kan. Nah kalau menurut saya sebenarnya kalau saya pribadi it's okay gitu, tapi masalahnya adalah yakin nggak kita kalau bahwa jangan-jangan ada pilihan lain gitu.
Jadi kan kalau dalam konteks apa ya, dalam konteks 1 dan 2, berarti kalau nggak 1 berarti 2 gitu. Tapi jangan-jangan sebenarnya ada kondisi ketiga gitu. Saya jawab cepet ya supaya siap. ini kan udah sore. Kan ada postulat-postulat sebelumnya tentang garis lurus. Begitu. Jadi kalau yang satu tumpul, satu lagi mesti lancip dan seterusnya udah ada itu postulatnya. Jadi salah satu mesti tumpul gitu loh. Tadi saya sedikit komentar yang Pak Pak Anwar tadi ya. Maksudnya ya karena memang mungkin yang dibahas itu mungkin nggak sesederhana itu gitu, bahwa ini hanya ada A dan B gitu. Atau tentu saja kita harus memperhatikan semua kemungkinan, tapi dalam konteks yang kita bahas semua itu sudah semua kemungkinan. Tentu saja kalau yang sesuatu yang lain jangan sampai kita ceroboh melupakan sebuah kemungkinan yang mungkin gitu kan. Tentu saja. Itu namanya ada juga ya Pak Hendra ya, proof by exhaustion kalau nggak salah. Jadi kita melist semua kemungkinan yang ada dan memperlihatkan bahwa itu tidak mungkin. Ya tentu, betul itu. Kayaknya kapan-kapan perlu dibahas ini cara membuktikan. Ya, oke. Saya harus segera mengakhiri dalam beberapa menit. Ini ada satu yang mau saya share ya. Jadi metode penaksiran yang lain tuh, kita pinjam dulu simbol ini ya. Ini kita maknai sebagai bilangan positif yang kuadratnya 2 itu kan. Jadi ini jelas lebih besar daripada 1 kan, karena kalau 1 dikuadratkan cuma 1 gitu kan. Nah, lalu cara menghampiri orang zaman dulu berarti ini kan 1 tambah sesuatu. Ya kan? Nah, ini pakai pendekatan bilangan 1/n tadi, orang Mesir kuno ya. Berarti dia 1 per tambah sesuatu nih. Ya. Nah, 1 per berapa? Lagi-lagi kita nggak bisa dapatkan 1/2 enggak, 1/3 enggak, tapi yang pasti ini antara 1/2 dan 1/3 mungkin ya, antara 1/2 dan 1/3. Tentu saja ini kemudian jadi 1/2, tapi 2 tambah sesuatu juga gitu loh. Nah, tambah sesuatunya itu berapa? Orang zaman dulu ya lagi-lagi 1/berapa ya? Ternyata 1/1 tambah gitu loh. Nah, berikutnya berapa lagi? Oke, ini berhenti dulu. Sekarang kalau ini 10/3, ini cepat. Ini langsung ketemu gitu kan. Udah selesai. Tapi kalau ini 7/5, maka ini 1 tambah 2/5. Nah, si 2/5 itu ditulis sebagai 1/5/2 kan gitu kan. Yang tentu saja ini menjadi 1/2 tambah 1/2 selesai. Jadi proses seperti ini yang kemudian kalau kita pakai notasi, ini kita pakai notasi barisan gitu, 1, 2, 2, 2 gitu ya. Jadi ini 1, 2, 2. Ini di sini 1, 2, 1, ini ternyata unending gitu ya. Nah, cuman ketika ketemu pola, hooray gitu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Untuk kasus akar 2 ini ada pola. Ketika ada pola, hore gitu ya. Horenya itu tentu saja mereka akan berhenti juga. Saya akan berhenti di bilangan ke-7 gitu kan. Dan itu udah cukup dekat gitu. Gitu. Ya. Nah, by the way, ini ada namanya, Bu Heni. Ini namanya continued fraction gitu ya. Pecahan berlanjut. Dan konsep itu sudah sejak era bahkan sebelum Euclid. Ini kalau tidak salah ini orangnya yang bertanggung jawab dengan konsep ini Archytas. Tapi di buku Euclid kalau nggak salah diulas juga, hanya buku keberapa saya belum cek lagi, dan pada gilirannya nanti kita akan bahas buku kesekian yang fokusnya adalah bilangan. Gitu ya, intro. Itu yang continued fraction-nya akar 2 apa Pak Hendra?
Ya ini 1212 itu. Terus Kalau 121212 gitu ya? iya berpola seperti itu. Kalau Dan akar ini 3? ada polanya juga. Ada polanya juga, tapi Ah. satu satu lalu baru kemudian 21221. Jadi ada polanya seperti itu. Dan ini ada hubungannya dengan algoritma Euclid. Saya akan cerita juga Pak Theo, mungkin nanti saya bagi tugas dengan Pak Theo. Algoritma Euclid itu ada di buku Jangan Pak, nanti kesekian. saya sebutnya algoritma Euler lagi. Jadi teman-teman ada topik-topik yang seru di buku-buku berikutnya. Dan saya tidak akan janji yang akan datang buku 4 dan 5 begitu. Mungkin saja nanti buku 4 dan 6 gitu ya, 5-nya dilewat. Mungkin seperti itu. Kita akan lihat kembali materi di buku-buku selanjutnya itu. Dan kita akan angkat yang menurut saya, Pak Theo, mungkin saya japri juga dengan Pak Anwar, Eder gitu, yang menarik untuk dibahas pada matchet berikutnya. Minggu depan sudah kuliah. Betul Pak. Tapi kan bisa Aduh, Jumat Pak, atau jangan Sabtu mengingatkan ya. saya, Pak. Tapi saya dan Pak Theo masih bisa Jumat sore ya, Pak Theo ya. Mudah-mudahan, saya belum ngecek jadwal sih. Saya mencoba menghindarkan mimpi buruk itu sampai the last moment. Oke. Ya, kalau perlu Eki saya tarik juga. Tapi istilahnya co-host sekarang bukan special guest karena memang perlu bagi tugas tadi. Kalau special guest itu kayak spontan gitu ya. Kalau ini sudah dibagi tugas sebelumnya supaya dikasih PR. Ya, supaya fokus gitu ya. Baik itu ya. Hari ini materi kuliah lagi. Aduh. Hari ini kangen kuliah berarti topik itu, matchet sudah kita bahas dan Saya selang mudah-mudahan sedikit Pak Hendra, sorry, dari YouTube nggak ada pertanyaan? Iya, Kita lupa ngecek YouTube saya ngecek. Ini nggak ada ya? Cuman mohon izin bergabung dan sebelumnya Anwar juga di YouTube, nyimak di YouTube dulu katanya. Oh ya, oke. Jangan-jangan supaya mereka tidak kehilangan. Mungkin teman-teman di YouTube juga sedang sibuk minggu depan mau kuliah atau apa begitu. Oke, saya kira hari ini cukup dan mudah-mudahan Bu Henny, Obi, Mas Firdaus, Bung Safri, dan ini maaf saya lupa menyapa ini Pak Hartanto ya, siapa G-nya. Kemudian Ian dan Eder